Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizky Mesidi Putri dalam channel Rizky Messi Dwi Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Messi Dwi Putri dengan NIM 2106110307. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua narasumber yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman mereka tentang literasi digital, yaitu mengenai distribusi informasi. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber pertama, yaitu Ibu Raja Estilinda. Saya izin meminta waktunya sebentar, Bu, untuk mewawancarai pemahaman Ibu mengenai penyebaran atau distribusi informasi. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Apakah Ibu tahu arti dari mendistribusikan informasi tersebut? Terima kasih diucapkan sama Nanda Messi yang mana mau menanyakan tentang distribusi informasi di media sosial. Sama-sama kita ketahui distribusi informasi di media sosial adalah suatu wadah untuk berkomunikasi secara menyeluruh, secara komunitas dan secara publik. Terima kasih, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah Ibu mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Ya, ada yang secara Facebook, media sosialnya. Bagaimana cara menyebarkan informasi dari Facebook tersebut? Penyampaian informasi secara menyeluruh kepada publik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah Ibu mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan seperti WhatsApp, Bu? Dan WA adalah menyampaikan informasi untuk perorangan dan untuk grup. Pertanyaan yang keempat, apakah Ibu mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di sosial media, misalnya di Facebook ataupun di WA? Ya, kalau di Facebook kita akan membuka situsnya Facebook, dan di WA kita membuka di situsnya WA, WhatsApp, dengan membuka status gitu. Jadi setelah itu kita akan mengisi apa yang akan kita sampaikan dan gambar yang akan kita sampaikan. Setelah itu kita posting. Apakah Ibu memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Ya, kita harus memahami sebelum kita mengirim atau menerima pesan yang kita terima, kita harus menyaring apakah itu benar atau itu hoax. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memahami dampak ketika ingin mendistribusikan informasi tersebut? Ya, kita harus memahami apa yang kita kirim dan apa yang kita terima harus kita pahami dulu, baru kita sebarkan ke publik ataupun ke komunitas. Apakah Ibu melakukan pembacaan ulang atau melakukan pembacaan detail pesan tersebut sebelum Ibu distribusikan lagi kepada orang lain? Kita harus memahami dan membaca ulang apakah pesan tersebut benar atau hoax. Apakah Ibu menyaring pesan tersebut terlebih dahulu sebelum mendistribusikannya? Jika iya, bagaimana caranya, Bu? Ya, memang harus kita menyaring sesuatu yang kita terima, informasi yang kita terima, kita saring, kita pelajari, dan kita tanyakan kepada yang bersangkutan yang mengirim pesan. Sudah itu baru kita kirim untuk selanjutnya kalau memang. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Itu saja tadi pertanyaan dari saya. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kedua, yaitu Ibu Sri Nismala Dewi SKM. Saya izin meminta waktunya sebentar, Bu, untuk mewawancarai pemahaman Ibu mengenai penyebaran distribusi informasi. Langsung saja kita pada pertanyaan yang pertama, Bu. Apakah Ibu mengetahui arti dari distribusi informasi tersebut? Ya,
Distribusi informasi itu maksudnya informasi yang kita terima kemudian kita sebarkan bisa kepada pribadi, bisa kepada kelompok, komunitas atau publik. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu mengetahui cara untuk mendistribusikan informasi tersebut menggunakan sosial media? Iya, di zaman sekarang ini sudah sangat gampang sekali kita menerima dan mendistribusikan informasi melalui sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mengetahui cara untuk mendistribusikan informasi tersebut menggunakan aplikasi percakapan, misalnya seperti aplikasi WhatsApp? Iya, saat sekarang ini distribusi informasi yang paling cepat sekarang digunakan adalah WhatsApp tersebut. Mengapa WhatsApp merupakan aplikasi yang sangat cepat begitu Bu untuk menyampaikan distribusi informasi? Ya mungkin aplikasi WhatsApp bisa kita berbicara secara pribadi, bisa membuat kelompok yang lebih banyak. Kalau sebelum WhatsApp ini dulu adalah BlackBerry ya, cuman kapasitas untuk grup itu sangat sedikit. Kalau WhatsApp ini banyak, jadi sangat familiar di masyarakat dan sangat dibutuhkan, apalagi saat sekarang ini musim pandemi COVID, orang menyebarkan informasi, mengundang serta memberikan hal-hal yang penting melalui aplikasi WhatsApp ini. Baik. Apakah Ibu mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial? Ya. Cara mendistribusikan gambar melalui sosial media itu banyak cara, seperti aplikasi Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin salah satu saya beri contoh melalui Facebook. Sangat mudah sekali kita mendistribusikannya. Kita klik gambar, kita posting ke beranda kita dengan memberikan judul dan kita sebarkan ke teman-teman kita yang ada di Facebook. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mengetahui cara mendistribusikan informasi tersebut berupa gambar di aplikasi percakapan, misalnya menyebarkan video atau gambar itu melalui aplikasi WhatsApp? Iya, melalui aplikasi WhatsApp mudah sekali kita menyebarkan gambar atau video atau siaran langsung yang kita lakukan bisa melalui WhatsApp tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu sendiri memahami etika dalam mendistribusikan informasi tersebut kepada orang banyak? Sangat penting sekali etika kita dalam mendistribusikan informasi. Karena distribusikan informasi ini adalah merupakan komunikasi. Jadi kita dalam menyebarkan informasi sebelumnya kita membaca dulu secara detail apakah itu benar atau tidak atau hoax. Kemudian kita saring dulu dan kita tanya dulu kepada yang memberikan informasi, baru kemudian kita sebarkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu sendiri ketika ingin memberikan informasi atau mendistribusikan informasi tersebut, Ibu memahami dulu dampak yang akan disebabkan dari informasi tersebut? Ya, itu sangat penting sekali. Sebelum kita menyebarkan informasi, kita juga melihat ke siapa kita menyebarkan informasi tersebut dan apa berita yang kita sebarkan. Tentu akan mungkin memberikan pertanyaan kepada orang yang kita sebarkan informasi dan efek-efek berikutnya setelah informasi kita sebarkan. Jadi sebaiknya memang kita saring dulu informasi yang akan kita berikan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah
Ibu melakukan pembacaan ulang atau pembacaan lebih detail lagi pesan tersebut sebelum Ibu distribusikan kepada orang banyak? Ceritakan pengalaman dan kebiasaan Ibu ketika ingin memberikan pesan kepada orang lain. Iya, sebelum informasi kita sebarkan, tentu kita membaca dulu. Seperti ada informasi yang kita terima di grup atau dari teman, sebaiknya kita baca, kita telaah, kita saring apakah berita ini bisa kita sebarkan atau tidak. Jika kita sebarkan, apa nanti risiko-risiko yang akan kita terima. Itu juga salah satu etika dalam berkomunikasi dan memberikan informasi kepada orang lain atau kepada publik. Pertanyaan terakhir, apakah Ibu ketika ingin memberikan informasi atau mendistribusikan informasi tersebut, Ibu menyaring terlebih dahulu pesan tersebut? Jika iya, bagaimana caranya menyaring informasi tersebut? Kita baca dulu informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kita baca, jika menimbulkan efek lain kepada kita, setelah kita menyebarkan informasi, mungkin informasi tersebut lebih baik tidak kita terima jika informasi itu kebenarannya belum kita pastikan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu, karena telah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Nah teman-teman, itulah tadi hasil dari wawancara kedua narasumber tentang distribusi informasi. Saya Resia Mesidi Putri pamit undur diri. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.